Segitu sulitnya jadi orang jujur dan baik di Indonesia karena emang udah tersistem dengan baik bobroknya itu. Mulai dari masuk ke Polri yang ngabisin biaya hingga 300 juta. Jadi anggota DPR MPR dan caleg yang ngabisin uang bahkan miliaran. Belum lagi biaya pendidikan yang super mahal. Dari jenjang SD, sarjana, diploma, magister, bahkan profesor. Yang ngabisin biaya nggak terhitung jumlahnya. Sementara, tahu sendirilah, perekonomian di Indonesia mayoritas menengah ke bawah. Angka kelahiran meningkat, persaingan ketat, lapangan kerja ngandat, angka kejahatan meningkat. Halalkan apa aja agar kehidupan naik derajat. Akhirnya yang terfikirkan bagi orang-orang cerdas, terdidik itu adalah bagaimana agar bisa balik modal. Koreksi kalau benar. Boro-boro mikirin perubahan, mikirin kesejahteraan orang lain, apalagi revolusi. Yang ada cuma ambisi. Jadi, kalau kalian bercita-cita pengen kaya di negara ini, jangan jadi polisi, jangan jadi menteri, jangan jadi dokter, jangan jadi guru, jadi caleg, anggota dewan, apalagi jadi pengacara. Jadi pedagang aja tuh di pasar, jelas. Karena profesi-profesi mulia yang saya sebut di atas, tidak pantas untuk orang-orang yang isi otaknya kapitalis. Profesi mulia yang saya sebut di atas, seperti lebih ke pengabdian untuk khalayak umum. Orang yang udah puas sama dirinya dan ingin berdampak bagi orang lain. Bukan lagi lebih ke mementingkan pribadi atau keluarga sendiri. Nggak munafik, hidup butuh duit. Makin kita berilmu dan bergelar, tentu saja siapa aja itu ingin dihargai lebih tinggi. Dan lihat kenyataan di negeri ini. Tidak ada orang berilmu yang dihargai. Lebih banyak orang menemukan jati diri untuk dihargai itu di luar negeri. Ya nggak salah juga, karena di negara sendiri seperti ini. Jadi wajarlah orang-orang yang beneran cerdas itu menetap di luar negeri. Entah sebagai dokter, pengacara, dan lain-lain. Ya karena apa yang mereka dapatkan itu sesuai. Sementara di negara ini udah tersistem. Kita kerja mati-matian, sekeras-kerasnya, penghasilan tetap ala kadarnya. Makin berilmu tinggi, makin tidak dihargai. Makanya banyak terjadi korupsi. Bukan berarti saya suruh naikin gaji pejabat loh. Maksud dari video ini, kalau kalian cuma mau cari kaya, jangan ambil profesi yang saya sebut tadi. Kayalah sekaya-kayanya, tapi jangan culas. Jangan makan uang rakyat, jangan meras rakyat, jangan porotin rakyat, jangan jadi mafia hukum, mafia berkedok pendidikan, berkedok kesehatan. Jika ujung-ujungnya Anda berbisnis dari dalam, tidak semua hal bisa dijadikan cuan. Apa jadinya jika negeri ini semua seperti oknum? Hancur. Kalian pergi ke dokter, ketemu oknum. Dokter bilang biaya berobatnya 500 juta, padahal sakitnya nggak seberapa. Lalu dokternya kehilangan mobil, lapor polisi, dimintai duit 100 juta dengan alasan perlu proses hukum dan bayar pengacara segala. Terus apa jadinya semua orang yang ahli di bidangnya jadi mafia? Karena yang ngerti di bidang tersebut ya hanya dia. Bisa serempak kalian semua jadi maling dan tukang palak berseragam. Ini yang saya sebut lagi-lagi oknum ya, yang udah terlampau banyak jumlahnya. Jangan ngimpi Indonesia emas. UKT mahal, orang yang ahli di bidang pendidikan jadi mafia. Dan jual kurikulum dengan alasan mencerdaskan generasi bangsa. Jual instansi kampus agar pembayaran kuliah semakin naik dan mahal. Lalu abis kuliah nggak tahu mau kerja apa. Biar balik modal ya kembali lagi jadi mafia. Lah begitulah siklusnya kehidupan yang terjadi saat ini di Konoha. Jadi orang baik dan jujur akan terus dimiskinkan. Semua orang lebih memilih menjilat ke pejabat. Halalkan praktek orang dalam, nepotisme, agar hidup tetap dalam keberlanjutan. Makan tuh keberlanjutan. Yang digaungkan selama ini bukan buat rakyat, tapi buat kalangan pejabat dan antek-anteknya. Saking susahnya hidup di Konoha. Labrak saja aturan, hidup kan nggak pakai hati nurani. Praktek oligarki, kejar ambisi. Jadi nggak usah baper sama bacot anak kemarin sore kayak saya. Hiduplah sekarang sesuka Anda, tapi ingat, ntar juga dihisap kok.